Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema cara instan agar mantan segera meninggalkan orang ketiga dan kembali kepada kita. Ya, jadi mungkin pertanyaan ini selalu muncul di benak kita ya. Adakah cara yang instan, yang cepat agar mantan bisa segera kembali? Padahal bisa jadi perpisahan Anda dengan mantan, konfliknya, itu bukan sesuatu yang instan. Sesuatu yang berlarut-larut, berbulan-bulan, bertahun-tahun, yang kemudian menyebabkan terjadinya perpisahan. Ya, begitu juga proses yang Anda jalani dengan mantan. Kebersamaan itu kan juga bukan persoalan yang instan, bukan persoalan sehari, 2 hari, sebulan, 3 bulan, itu sudah bertahun-tahun ya. Bahkan kadang-kadang juga perpisahannya itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, maka memang dalam bab persoalan mantan ini ya, ini bukan sesuatu yang bisa Anda dapatkan kembali secara instan. Semuanya butuh perjuangan, pengorbanan, kesabaran. Ya, tanpa hal-hal ini, ya mungkin mantan hanya akan menjadi bagian dari kenangan masa lalu yang tidak akan pernah kembali ke kehidupan kita. Begitu ya. Nah, karena itu ada begitu banyak aspek yang harus terus diperhatikan agar mantan bisa kembali. Ada yang bisa mungkin kembalinya cepat. Begitu. Tetapi itu kan semuanya perpaduan antara usaha yang Anda lakukan, kemudian keadaan yang dihadapi oleh mantan pada saat ini, misal dia juga sedang goyang atau malah sudah berpisah dengan orang ketiga, ya, dan momentumnya bersamaan, itu bisa cepat. Tapi tanpa ada 3 aspek ini, Anda tetap survive, bertahan. Begitu, karena banyak kan yang tetap mencintai mantan tapi tidak tahan dengan kesendirian, akhirnya memilih opsi atau pilihan untuk orang lain. Ya, nah ini Anda bertahan. Dan Anda juga tetap berusaha untuk menjadi seseorang yang layak, yang wangun untuk dipilih oleh mantan ya. Karena beberapa kali saya bahas, untuk bisa dipilih kembali, itu faktor cantik atau menjadi lebih cantik, ganteng atau menjadi lebih ganteng, tetap sehat, bahkan lebih sehat, lebih fit, kemudian tetap punya duit, kalau bisa kaya raya. Ini aspek-aspek ini penting untuk terus Anda pertahankan. Kalau kemudian aspek-aspek ini hilang dari tangan Anda, gara-gara sedih ditinggalkan, badan Anda jadi kurus kering, jadi tidak menarik lagi untuk dilihat. Atau sisi yang lain, karena stres ditinggalkan mantan, jadi makan terus. Makannya banyak sekali, sehingga badannya langsung membengkak dan melar.
juga tidak menarik untuk dilihat. Terlalu kurus itu tidak sehat juga kan. Kemudian obesitas atau kegemukan juga tidak sehat. Orang juga males tuh memilih pasangan yang tidak fit. Capek ya, ngancani kok cuman urusannya berobat terus. Orang menikah pengennya bahagia, pengennya jalan-jalan, piknik kesana kemari, ini duitnya keluar untuk biaya pengobatan terus. Maka orang cenderung memilih pasangan yang fit, yang sehat. Kemudian tetap punya duit. Ya, lah iyalah kalau tidak punya duit, tidak punya materi, tidak punya aset, tidak punya fasilitas, ya cukup sulit ya. Karena memang zamannya orang akan menimbang. Kalau menikah dengan dia, capek juga kayaknya kalau harus ngekos ke sana kemari. Sekurang-kurangnya kalau punya duit ngontrak dululah 2-3 tahun, dana atau gaji atau pendapatan bisa dikonsolidasikan sehingga tahun keempat sudah bisa ngambil cicilan rumah. Kan semua orang punya kalkulasi begitu di zaman sekarang. Nah, kalau aspek ini bisa Anda pertahankan ya, kemudian mantan juga sedang bermasalah dengan orang ketiga, momentum Anda miliki, maka peluang untuk kembali dengan cepat itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau tidak ada momentum, biarpun Anda bisa pertahankan semua hal yang diinginkan seseorang ketika dia memilih pasangan hidupnya, ya, momentumnya tidak ada. Karena mantan dengan orang ketiga sekarang running baik-baik saja, tambah romantis, tambah mesra, disitulah dibutuhkan kesabaran untuk menunggu, ya. Atau mantan sekarang bermasalah dengan orang ketiga, momentumnya ada, tetapi Anda mengalami kemunduran. Gara-gara sedih, gara-gara stres jadi sakit-sakitan, jadi tidak bisa bekerja, dan seterusnya. Nah itu begitu mantan melirik, males, sudah sakit-sakitan, dia pergi tuh, cari orang keempat. Nah, jadi ya, yang penting sekarang Anda mempertahankan terus kualitas diri Anda, agar Anda kapanpun itu adalah orang yang layak untuk dipilih, untuk dicintai, untuk dipuja, untuk dikejar. Begitu. Karena itu aspek-aspek ini Anda jaga terus, jangan patah semangat dan jaga motivasi Anda. Ya. Nah, sampai waktunya tiba dia kembali, yang harus Anda lakukan ya adalah bersabar. Ya, memahami bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa kita dapatkan dengan cara yang instan. Bahkan mie instan pun itu membuatnya tidak instan. Lama tuh prosesnya di pabrik, packing, sampai ke warung, sampai kita beli. Ya, begitu. Nah, karena itu bersabar. Karena sabar itulah yang akan membuat dan mengantarkan Anda tampil sebagai pemenang. Ya, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, in asobathu sarra'u syakara fakana khairallah, wa in asobathu darra'u sabara fakana khairallah. Jika ia mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan itu suatu kebaikan baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, ia bersabar, dan itu pun suatu kebaikan baginya. Ya, jadi jawabannya tidak ada yang bisa kita dapatkan
di dunia ini dengan cara yang mudah dan instan. Semuanya butuh kerja keras dan kesabaran. Siapa yang mau berusaha diikuti dengan sabar, maka dia akan mendapatkan hasil yang dia inginkan, tentu dengan izin Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.